Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk pembahasan soal latihan vektor nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Untuk soal latihan vektor kali ini, Ibu gabung dari vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Oke, untuk lebih lanjut, mari simak pembahasan soal berikut. Oke, untuk soal nomor 1, kalau diketahui titik A, titik B, dan titik C, kemudian diminta vektor AB, maka kita menggunakan konsep dari vektor, yaitu vektor AB akan sama dengan B dikurangi dengan A. Kita tuliskan kembali titik B, yaitu min 4, 5, 4, kemudian titik A, 1, 2, 3. Maka hasil dari B dikurangi A adalah min 5, 3, dan 1. Kemudian kita akan menghitung vektor BC. Kenapa? Karena dalam pilihan diminta vektor AB ini dinyatakan dalam vektor BC. Kemudian kita hitung vektor BC, yaitu C dikurangi dengan B. Kita tuliskan kembali komponen dari C dan komponen dari B, yaitu 11 min 4, 1, kemudian min 4, 5, 4. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 15, negatif 9, dan negatif 3. Karena yang ditanyakan vektor AB berapa kalinya vektor BC, maka kita cari nilai skalarnya. Sehingga kita tuliskan K dikali dengan vektor BC. Ambil salah satu komponennya, misalkan Ibu ambil komponen pertama, berarti negatif 5 akan sama dengan K dikali 15. Jadi kita tuliskan negatif 5 akan sama dengan K dikali 15. Maka nilai dari K adalah negatif 5 per 15. Jadi K-nya min 1/3. Misalkan kalian ingin menggunakan komponen kedua, yaitu 3 akan sama dengan K dikali negatif 9. Atau K dikali negatif 9 akan sama dengan 3. Jadi K-nya sama dengan 3 per negatif 9 sama dengan min 1/3. Sama bukan? Nah, oleh karena itu, maka kita peroleh vektor AB akan sama dengan min 1/3 dari vektor BC. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal nomor 2, jika ada titik P, kemudian titik Q, dan titik R terletak pada satu garis, maka nilai A sama dengan berapa? Nah, kalian ingat kembali konsep dari 3 buah titik yang segaris di R3. Bagaimana konsepnya? Kalau 3 buah titik, kita katakanlah titik A, kemudian titik B, dan titik C ini segaris di R3. Artinya apa? Artinya vektor AB akan sama dengan M dikalikan dengan vektor AC. Kemudian, karena di soal diketahui titik P, Q, dan titik R, maka kita peroleh konsepnya kalau 3 buah titik P, Q, dan R segaris di R3 akan diperoleh vektor PQ sama dengan M dikalikan dengan vektor PR. Pertama-tama kita akan mencari dulu nilainya si PQ. Jadi kita cari dulu nilainya si PQ akan sama dengan, kita boleh tulis dalam bentuk vektor baris ataupun vektor kolom. Oke, berarti kita tuliskan 2 dikurangi 3, kemudian 0 dikurangi 5, selanjutnya 0 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 1, negatif 5, dan negatif 2. Selanjutnya kita akan mencari vektor PR. Vektor PR akan sama dengan R dikurangi dengan P. Sehingga kita peroleh, tuliskan dulu komponennya si R. Berapa komponennya R? Komponennya R adalah 4, 10, A.
komponennya P 3, 5, 2. Jadi kita peroleh hasil dari pengurangan titik R dan P yaitu 1, 5, dan A-2. Oke, karena konsepnya tadi PQ sama dengan M dikali vektor PR, maka kita perhatikan komponen-komponen yang seletak untuk mendapatkan nilai M. Yang seletak yang mana? Yang seletak adalah baris pertama dengan baris pertama. Kita dapatkan min 1 sama dengan M dikali 1. Kemudian kita perhatikan baris yang kedua, yaitu min 5 dan 5. Jadi kita peroleh min 5 sama dengan M dikali 5, sehingga M-nya sama dengan min 1, sama bukan? Nah, sekarang kita lihat baris yang terakhir, yaitu min 2 akan sama dengan M dikali A-2. Jadi, min 2 akan sama dengan M dikali A-2. Sehingga kita peroleh min 2, M-nya kita masukkan min 1, jadi diperoleh min A plus 2, sehingga kita dapatkan A sama dengan 4. Jadi, jawabannya adalah D. Untuk menyelesaikan soal nomor 3, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut sebesar 45 derajat, kemudian panjang vektor A 6, panjang vektor B 2 akar 2, yang diminta adalah vektor A ditambah vektor B dot vektor B. Jadi sesuai dengan konsep dari vektor, yaitu kalau ada vektor A ditambah dengan vektor B, kemudian dot vektor B, ini akan sama dengan vektor A dot B ditambah dengan vektor B dikuadratkan. Di mana kita ketahui kalau vektor B dikuadratkan itu akan sama dengan panjang vektor B kuadrat. Begitu pula kalau vektor A dikuadratkan akan sama dengan panjang vektor A kuadrat. Kemudian ingat kembali konsep dari vektor, yaitu kalau ada vektor A dot B dan mempunyai sudut sebesar theta, ini akan sama dengan panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B cos theta. Tetanya diketahui sebesar 45 derajat. Tinggal kita masukkan saja. Berarti kita cari dulu nih A dot B. Berapakah nilai dari A dot B? Nilai dari A dot B akan sama dengan 6 dikalikan dengan 2 akar 2 dikalikan dengan cos 45 derajat. Berarti 6 dikali 2 akar 2, di mana kita ketahui cos 45 nilainya adalah setengah akar 2. Ada yang bisa kita sederhanakan. Kemudian 6 dikali dengan akar 2 kali akar 2 sama dengan 2, sehingga hasil dari A dot B adalah 12. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah yang ini. Berarti kita tuliskan kembali vektor A ditambah vektor B, kemudian dot vektor B itu akan sama dengan vektor A dot vektor B ditambah dengan panjang dari vektor B kuadrat. A dot B tadi nilainya 12 ditambah dengan panjang B kuadrat, yaitu 2 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 12 ditambah 4 dikali 2. 12 ditambah 8 sama dengan 20. Sehingga kita peroleh jawaban dari soal nomor 3 adalah 20. Soal nomor 4, jika besar sudut antara vektor A dan vektor B adalah 120 derajat, kemudian panjang A-nya 8, panjang vektor B 3, diminta adalah vektor A ditambah vektor B. Oke, kita gunakan konsep dari vektor, di mana kalau panjang dari vektor A ditambah vektor B ini dikuadratkan akan sama dengan vektor A ditambah vektor B kuadrat, sama dengan vektor A kuadrat ditambah dengan 2 dikali vektor A dikali vektor B, kemudian ditambah dengan vektor B kuadrat. Nah, vektor A kuadrat itu tadi kita ketahui panjang A dikuadratkan ditambah 2 kali vektor A kali vektor B ditambah
panjang B dikuadratkan. Jadi, langsung kita masukkan saja vektor A ditambah vektor B kuadrat ini akan sama dengan panjang vektor A-nya diketahui 8, maka 8 kuadrat ditambah 2 dikali vektor A dot vektor B. Karena diminta vektor A dot vektor B, kita cari terlebih dahulu dengan rumus tadi. Vektor A dot vektor B akan sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Theta-nya adalah 120. Oke, berarti ini akan sama dengan 8 dikalikan dengan 3 dan cos 120. Kita hitung dulu nih nilai dari cos 120. Ibu harap kalian sudah bisa menentukan nilai sin, cos, dan tangen dari sudut istimewa. Jadi misalkan ada cos 120, kita gunakan perubahan sudut yaitu 180. Berarti sama dengan cos 180 dikurangi 60. Nah, ini sama dengan cos 60. Karena berada di kuadran 2, sehingga menjadi min cos 60 sama dengan min setengah. Kita masukkan nilai dari cos 120, yaitu min setengah. Kita masukkan nilai dari cos 120 yaitu min setengah, sehingga kita peroleh 8 bisa disederhanakan dengan 2 diperoleh 4, jadi hasilnya adalah 4 dikali 3 kali min 1 sama dengan min 12. Nilai dari A dot B akan kita substitusi ke dalam sini, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2 dikali min 12 ditambah dengan panjang B dikuadratkan, yaitu 3 kuadrat, sama dengan 64 dikurangi 24 ditambah 9. Jadi diperoleh panjang A ditambah panjang B dikuadratkan itu sama dengan 49. Maka karena diminta vektor A ditambah vektor B saja, ini akan sama dengan akar 49. Diperoleh jawaban akhirnya vektor A tambah vektor B sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 7. Untuk menyelesaikan soal nomor 5, kalau diminta jarak antara P dan R, kalian harus tahu dulu konsep dari jarak. Misalkan kita punya titik P, itu X1, Y1, kemudian titik R itu X2, Y2. Jika diminta jarak dari P ke R, maka ini akan sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah dengan Y2 min Y1 kuadrat. Nah, berarti kita cari dulu nih titik P sama R, di mana titik P dan R itu karena T-nya sama dengan 3, maka kita substitusi T sama dengan 3 ke dalam sini. Sehingga kita peroleh P itu sama dengan 4, kemudian min 3 dikurangi 3. Ini sama dengan 4 min 6. Titik R-nya berapa? Titik R-nya 3 kuadrat, kemudian 2 dikali 3 akan sama dengan 9 dan 6. Yang ditanyakan apa? Jarak dari P ke R. Maka PR sama dengan akar dari 9 dikurangi 4 dikuadratkan ditambah 6 dikurangi min 6 dikuadratkan. Ini akan sama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jawaban akhirnya adalah 13.